Sekarang pada saat observasi di kelas, apa yang nanti perlu Bapak Ibu lakukan? Ini yang terpenting. Kenapa ini saya tunjukkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Dalam video ini akan ditunjukkan bagaimanakah setelah Bapak Ibu guru menyusun perencanaan kinerja, kemudian dikumpulkan, maka kepala sekolah akan melakukan penilaian. Adapun yang dikerjakan oleh kepala sekolah setelah mengumpulkan perencanaan kinerja, yaitu melakukan pelaksanaan observasi kelas. Kemudian yang kedua, melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Yang ketiga, melakukan penilaian perilaku kerja, di mana penilaian perilaku kerja ini untuk semester pertama ini dilakukan mulai awal bulan Mei tahun 2024. Setelah rangkaian penilaian dari 3 tahapan ini selesai dilakukan, maka nanti pada bulan Juni akan melakukan penilaian akhir di kolom sebelah kiri ini. Baiklah. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu menyiapkan observasi kelas, bagaimanakah seharusnya Bapak Ibu menyiapkan diri saat diobservasi oleh kepala sekolah? Inilah tampilan ketika kepala sekolah akan melakukan observasi kepada Bapak Ibu yang sedang dijadwalkan. Di sini, di sisi kepala sekolah, terlihat bahwa salah satu guru akan diobservasi pada tanggal 23 April 2024. Ada beberapa langkah di halaman ini: melakukan observasi, kemudian menilai dokumen tindak lanjut. Berikutnya adalah memantau progres tindak lanjut guru, kemudian menilai dokumen refleksi tindak lanjut. Sekarang pada saat observasi di kelas, apa yang nanti perlu Bapak Ibu lakukan? Ini yang terpenting. Kenapa ini saya tunjukkan? Supaya pada saat observasi Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dan bisa menghindari hal-hal yang perlu dihindari. Rencana yang sudah Bapak Ibu kumpulkan ditampilkan di akun kepala sekolah. Contohnya ini adalah dari indikator yang dipilih adalah instruksi pembelajaran. Ada keterangannya, upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Kemudian target perilaku pilihan guru. Sebenarnya ada 3 pilihan, tetapi di sini guru memilih 1 pilihan saja, yaitu guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Sedangkan upaya yang dipelajari oleh guru di sini juga sudah ditulis oleh guru yang bersangkutan dengan cara memberikan penjelasan contoh penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu nanti muncul dalam observasi atau tidak? Oleh karena itu, jika Bapak Ibu menyiapkan diri untuk target perilaku, maka target inilah yang nanti perlu diperhatikan. Kemudian, pada saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas, maka kepala sekolah akan memantau apakah yang menjadi target Bapak Ibu sudah dilakukan. Di sini tadi karena programnya atau perencanaannya adalah memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Tinggal kepala sekolah nanti melihat apakah ini dilakukan, targetnya tadi dilakukan tapi belum efektif,
atau dilakukan dan efektif. Akan dinilai belum dilakukan apabila ada indikator belum ditunjukkan selama observasi kelas. Perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Jika menargetkan target perilaku ini tapi tidak muncul pada saat pembelajaran, maka kepala sekolah akan memberikan cawang atau memberikan penilaian belum dilakukan. Kemudian target perilaku sudah dilakukan tapi masih belum mempengaruhi pembelajaran atau tujuan pembelajarannya belum tercapai, maka kepala sekolah bisa memberikan cawang pada pilihan yang kedua ini, dilakukan tapi belum efektif sesuai dengan petunjuknya yang ada di sini. Berikutnya adalah sudah dilakukan dan efektif. Indikatornya dilakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Tentu kepala sekolah nanti juga akan mengecek dokumen modul ajar atau rencana proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Akan dicek di sini apakah yang diajarkan itu sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah disiapkan atau tidak. Jangan-jangan yang direncanakan tidak cocok dengan yang diajarkan. Nanti kepala sekolah akan membuat catatan-catatan, kemudian membuat rekomendasi. Dan selanjutnya jika sudah final, nanti kepala sekolah akan klik tombol kumpulkan. Ketika sudah dikumpulkan, maka nanti Bapak Ibu bisa melakukan pada tahap berikutnya, yaitu melakukan tindak lanjut. Oleh karena itu, diusahakan untuk melihat kembali perencanaan yang sudah pernah dibuat dan pada saat observasi target perilakunya dimunculkan. Karena dicek rubriknya ini sudah ada petunjuknya, kalau memilih target perilakunya ini maka sebaiknya yang harus dilakukan di samping kiri. Yang perlu dihindari ada di samping kanan. Silakan nanti bisa dicek kembali dari program yang sudah pernah dikumpulkan di akun kepala sekolah. Selanjutnya, dokumen yang sudah Bapak Ibu kumpulkan akan dicek juga oleh kepala sekolah. Tetapi kelengkapan dokumen ini tidak akan berpengaruh langsung ke predikat kinerja Bapak Ibu semuanya. Jadi kelengkapan dokumen dari pengembangan kompetensi dan tugas tambahan itu hanya sebagai bahan pertimbangan oleh kepala sekolah dalam memberikan penilaian akhir. Contohnya rencana kinerja yang sudah diprogramkan, kemudian apabila dokumen itu sudah lengkap dan dikumpulkan, maka di akun kepala sekolah akan muncul informasi sudah dikumpulkan, sehingga kepala sekolah bisa melakukan pengecekan apakah dokumennya sudah sesuai atau belum. Ini adalah salah satu contoh dokumen yang sudah selesai dikumpulkan. Sebaliknya, jika dokumennya itu belum dikumpulkan, maka di sini di akunnya kepala sekolah tidak bisa melakukan pengecekan apakah dokumennya itu benar apa tidak, sehingga kepala sekolah juga tidak bisa melakukan penilaian. Setidak-tidaknya tidak bisa membuat pertimbangan untuk memberikan penilaian kinerja guru. Kemudian untuk perilaku kerja, karena masih harus menunggu bulan Mei 2024, insya Allah dalam video berikutnya akan ditunjukkan bagaimanakah harusnya Bapak Ibu menyesuaikan diri dengan perilaku kerja yang sudah diprogramkan. Demikian panduan video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.